Everybody, how are you this morning? Yes, I'm fine. Thank you. Now I will take your present list. Who is the monitor class? Si Junius. Semua hari ini hadir semua ya. Before we continue our material, I ask one of you to lead the prayer now. Si Agnes Monica. Sit down please. Today our material we talk about narrative text. Narrative text. Anda pernah mendengarkan tentang cerita naratif teks? Cerita naratif teks ini di situ salah satu dia contohnya mendongeng ya, tentang bercerita. Misalnya juga folktales, dongeng, bisa juga fable, bisa juga legend, legenda, cerita legenda, mitos, dan lain-lain. Ya, actually, there is some answer when we still a child. Ketika Anda masih kecil, ketika kita masih anak-anak, before we sleep, our father, our mother, our grandfather, grandmother tell us a story. Ya, biasanya sudah kebiasaan itu sebelum tidur, orang tua menceritakan tentang dongeng. Dalam mempelajari dongeng ini, kita setiap dongeng pasti memiliki namanya moral lesson. Ya, setiap dongeng pasti memiliki pesan moral. Misalnya itu tentang si kancil dengan si krokodil tadi. Berarti itu jangan melupakan jasa orang lain. Jadi itu sebuah pesan moral yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang siswa. Baik, sebelum kita memulaikan pelajaran kita, saya ada sebuah game. Kalau saya sebutkan nanti ular, ya maka Anda mengatakan tangan seperti ini. Ular, gajah, semut, cacing, ular, gajah. Luar biasa. Kita orang di sini. Kita bagi 4 kelompok. Ada nanti yang lebih. Silakan Anda membagi. Berarti 1, 2, 3, 4. Berkelompok. Di sini we talk about general structure of narrative text. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan informasi terkait legenda rakyat. Legenda rakyat dan menentukan struktur teks naratif. Yang kedua, menganalisis makna kontekstual secara tertulis sederhana berdasarkan teks naratif. Ya, naratif teks that tells something, imaginative essay or something that only creator and the only purpose is to entertain the reader. Maksudnya di sini menceritakan naratif teks itu menceritakan sesuatu hal yang bersifat imajinatif, maksudnya khayalan. Berarti ketika kita mendengarkan sebuah cerita naratif, maka itu khayalan kita itu terhadap cerita yang diceritakan. Contoh-contoh dari naratif teks itu pertama legend, legenda. Misalnya kalau di Nias, apa contoh salah satu contoh legendanya? Legend. Ada nanti beberapa contoh legenda. Ini salah satu Sangkuriang, Malikuda, The Turning Stone, and the Three Little Pigs. Setiap dulu namanya naratif teks itu pasti terdiri dari yang namanya orientation, complication, resolution, and reorientation. It is about the opening paragraph where the character in the story are introduced. The complication where the problem in the story develop. Resolution di sini where the problem in the story solving. Resolution adalah lesson from the story. Let's watch the video, The Three Little Pigs. Yes, Georgie presents Three Little Pigs.
Once upon a time, there were 3 happy little pigs to the violin and to sing. The 3rd little pig accompanied them on the piano, and the 3 lived happily ever after, safe and sound in their little brick houses. Okay. From the story itu ada tadi menceritakan tentang 3 little pig. Ini dalam ini katanya ibunya nak, kalian sudah besar dan kalian harus mandiri. Kalian harus mandiri dan kalian harus bisa memulai hidup kalian sendiri. Dan karena dari batu bata kokoh, dia tidak bisa menghancurkan. Ya. Saya bagikan LKPD dan ini silakan dikerjakan ya, dikerjakan secara silakan dikerjakan. Terus ini nanti ditulis, ini lembaran jawaban di answer sheet. Nah, ditulis nama-nama di sini. Nah, lalu apa jawabannya? Silakan membacakan teks tentang apa contoh pertama, The Legend of Nyi Roro Kidul. The good one. Siapa yang membaca sama kalian? Mana? Ayo saya. Semua mendengarkan siapa ya? Okay. Once upon a time, there was a beautiful prince. Her father was king. Maudit was She become a friend calling Yorokidul or the queen of the south of the sea. Okay, thank you. Yeah, terima kasih. Now, I will read the text. The Legend of Nyi Roro Kidul. Once upon a time, there was a beautiful prince named Dewi Kadita. I hope you understand about the story. Silakan dibuka LKPD-nya dan di situ silakan dijawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD. I will give you time for 5 to 7 minutes. Sampai sini apa soalnya? Oh, berarti mudah ini lah. Kamu lagi. Bagaimana dia manusia? Berada di istana itu sesuatu aib. Menjadi the goddess of beda dengan kudus ya. Kalau God itu dewa laki-laki, tapi kalau perempuannya goddess. Goddess of the sun. Dan kalau laki-laki namanya dewa atau God, sementara kalau perempuan dewi. Bahasa Inggrisnya goddess. Okay, good, thank you. Yeah, that is right. The second row.
What is the answer number 2? Why the king commanding warning decide to marry Dewi Mutiara? The king warning decide to marry Dewi Mutiara because the king want a son. Ya, son. Mengapa dia ingin menikahi Dewi Mutiara? Karena dia menginginkan seorang anak laki. Oke, baik, good. The third group. Ya, ini dia Dewi Mutiara. Do when the king didn't agree. Yeah, what did Mutiara do? When the king didn't agree to send king's daughter away, apa yang dia lakukan? Tapi dia menyuruh. Ya, good. Ada yang lain lagi? Tidak boleh berhati. Jangan putus asa. Ada tadi Dewi ini putus asa, dia terjun tahu diri. Ya, coba bayangkan dari dulu cantik, tiba-tiba dia berubah menjadi wanita yang menyeramkan. Orang takjub melihat dia. Maka dia disini. Jangan mudah putus asa. Kita tetap mengharapkan yang terbaik. Itulah pesan moral dari cerita ini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini tugas yang terakhir. Batu menangis. Di sini perhatikan instruksinya. Determine of generic structure of every paragraph below. Oke, kira-kira di paragraf pertama apa di situ? Paragraf ketiga di mana ada orientasinya? Di paragraf, ya paragraf ketiga. Ini dikerjakan nanti di rumah ya. Saya bagi satu-satu di per orang ini tugasnya per individu ya. Ini dibagi dikerjakan secara individu ya. Ini di situ ada lebarannya. Oke, salah satu dari siswa si Alexandra, bagaimana apa yang bisa kamu tangkap dari naratif teks ini? Apa yang sudah kamu pahami tentang naratif teks? Ya, silakan berdiri. Apa yang kamu ketahui tadi tentang naratif teks? Atau tentu saja. Teks naratif itu teks yang menceritakan yang sumbernya berasal dari imajinasi seorang penulis, di mana teks naratif tersebut terdiri dari 4 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Oke, good. Saya tanyakan sama si Nutrien, apa jenis-jenis dari naratif teks? Fairy tale. Oke, good. Dan kita tepuk tangan dulu. Dia benar-benar memahami tugas dengan baik. Dan untuk minggu depan, kalau hari ini kita fokus terhadap legend, maka mata pelajaran kita minggu depan untuk materi kita membahas tentang fairy tale. Ya, fairy tale itu lebih fokus. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Boleh? Nah, apa salah satu lagu wajib? Jadi, kita akan bernyanyi setelah dapat Garuda Pancasila 3. Ya. Garuda Pancasila, Satria Proklamasi. Pelajaran kita untuk hari ini. Dan kepada anak-anak kami, tetap semangat belajarnya, tetap semangat dalam meraih cita-cita, karena bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan. That's all. Goodbye and see you next week.